semuanya, balik lagi dengan aku Brenda. Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan balance sheet beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kita juga akan ulas sedikit mengenai prinsip pencatatan laporan keuangan. Sebelumnya, kita udah belajar kalau laporan keuangan itu terdiri dari 3 bagian utama. Nah, sekarang ini kita akan pelajari bagian pertamanya, yaitu balance sheet. Balance sheet ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sebagai konsep dasar, aset adalah penjumlahan atas liabilitas dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Artinya, aset tadi itu bisa diperoleh dengan berhutang ataupun dari modal sendiri. Supaya lebih mudah dipahami, kita akan pakai contoh laporan keuangan sebuah perusahaan. Sebut saja Stockbit Chicks sebagai ilustrasi. Stockbit Chicks ini adalah perusahaan food and beverage dengan produk jagoan ayam goreng. Founder dari Stockbit Chicks ada 2 orang, sebut saja Pak Agus dan Pak Budi. Setelah dihitung-hitung, mereka tuh butuh modal 12 miliar untuk bisa menjalankan Stockbit Chicks. Akhirnya mereka sepakat nih masing-masing patungan 5 miliar untuk modal. Jadi total uang yang mereka punya sekarang 10 miliar. Nah, 10 miliar ini namanya ekuitas alias modal. Tapi masih kurang 2 miliar nih supaya tercapai 12 miliar tadi. Makanya mereka memutuskan untuk pinjam ke bank. Uang yang dipinjam dari bank ini dinamakan sebagai liabilitas. Dengan total 12 miliar aset yang udah kekumpul, mereka udah siap untuk membuka Stockbit Chicks dan jalanin bisnisnya. Jadi bisa disimpulkan kalau rumus dari aset di laporan keuangan itu terdiri dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Sekarang kita akan bahas komponen yang pertama dulu, yaitu aset. Aset tuh sumber daya fisik dan non-fisik yang bermanfaat untuk menunjang operasional perusahaan. Ada 2 tipe aset. Yang pertama adalah aset lancar, yang mudah dikonversi jadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada aset tidak lancar yang relatif lebih susah dikonversi jadi kas, dan punya masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang termasuk aset lancar tuh ada kas dan setara kas, ada persediaan atau stok, piutang dagang, dan ada beban dibayar di muka. Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan. Bisa ditaruh di laci, ditabung di bank, atau bisa juga disimpan dalam bentuk deposito. Kalau persediaan, biasanya itu meliputi stok atau barang-barang yang nantinya akan dijual. Bentuknya bisa barang yang udah jadi, masih diproduksi, ataupun masih dalam bentuk bahan baku. Misalnya, Stockbit Chicks harus siap sedia stok ayam, minyak goreng, dan sebagainya. Karena nggak mungkin ya, mereka baru beli daging ayam ketika ada orang yang baru mau pesen. Selanjutnya, dalam aset lancar ada yang namanya piutang dagang, yaitu hak tagih yang kita punya ke pihak yang ngutang sama kita. Contohnya, Stockbit Chicks tadi dapat pesanan besar dari langganannya senilai 1 miliar. Karena mendapat pesanan dalam jumlah yang besar, Stockbit Chicks ini menawarkan pembayaran separuh di muka. Sisanya bakal dilunasi setelah mereka berhasil memenuhi semua pesanan itu. Sisa pembayaran itulah yang akan dimasukkan ke dalam piutang dagang dan dicatat sebagai aset. Yang terakhir dari aset lancar, ada yang namanya beban dibayar di muka, yang merupakan biaya yang udah dibayar di awal sebelum barang atau jasa tadi dipakai. Misalnya nih, Stockbit Chicks ini jualannya di ruko yang mereka sewa dari orang lain. Kontrak sewanya itu harus diperbarui dan dibayar pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Ketika mereka udah bayar, hak sewa ruko itu menjadi aset lancar perusahaan, karena mereka bisa menggunakannya selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya, contoh yang termasuk aset nggak lancar tuh ada aset tetap, aset tak berwujud, dan investasi jangka panjang. Aset tetap adalah aset fisik yang dipakai untuk menunjang operasional jangka panjang perusahaan. Sebagai contoh, aset tetapnya Stockbit Chicks itu adalah kitchen set yang mereka pakai untuk kebutuhan produksi. Di dalam aset tetap ada yang namanya depresiasi atau turunnya nilai suatu aset seiring dengan waktu dan penggunaan aset tersebut. Contoh lagi nih, kitchen set Stockbit Chicks itu tadi dibeli dengan harga 1 miliar. Dengan masa pakai 10 tahun. Artinya, setiap tahun nilai kitchen setnya itu akan turun 100 juta. Karena harga awal 1 miliar tadi dibagi 10 tahun masa penggunaannya. Sementara itu, aset tak berwujud sesuai dengan namanya ya nggak ada wujudnya. Tapi, aset ini tetap punya manfaat dan nilai ekonomi. Beberapa di antaranya ada goodwill, hak cipta, hak paten, hak guna, merek dagang, dan hak penambangan. Salah satu contoh dari aset nggak berwujud adalah goodwill. Aset ini muncul ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain di harga yang lebih mahal daripada harga bukunya. Misalnya, Stockbit Chicks mau mengakuisisi yang namanya Bibit Chicks, yang nilai bukunya itu tuh 12 miliar. Tapi Stockbit Chicks ini belinya di harga 15 miliar. Nah, selisih 3 miliar tadi tuh disebut dengan goodwill.
Berikutnya, komponen balance sheet yang kedua adalah liabilitas alias utang. Yang namanya utang berarti sesuatu yang kita peroleh dari orang lain dan suatu saat nanti harus dikembalikan. Dalam hal ini, utang berarti kewajiban finansial yang harus dibayarkan sama perusahaan. Beberapa contoh utang ada utang dagang, utang gaji, utang dividen, utang pajak, utang bank, dan beban lainnya yang harus dibayar. Tapi kalau kita lihat berdasarkan kurun waktunya, ada dua tipe liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek ini adalah utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun sejak tanggal balance sheet. Misalnya, Stockbit6 tadi beli suatu persediaan dengan cara mencicil selama 3 bulan, maka akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek. Sementara liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun dari tanggal balance sheet yang tercatat. Misalnya pas Stockbit6 mau beli tanah buat buka cabang baru. Karena mahal harganya, mereka cicil selama 5 tahun dan dicatat sebagai liabilitas jangka panjang. Berikutnya, berdasarkan karakteristiknya, liabilitas dibagi jadi 2 jenis, yaitu interest bearing debt dan non-interest bearing debt. Yang pertama, interest bearing debt itu sederhananya adalah liabilitas yang memiliki bunga. Misalnya, utang bank atau utang dari nerbitin obligasi. Biasanya, utang ini dipakai perusahaan untuk ekspansi bisnisnya dengan membuka cabang baru misalnya. Sementara itu, non-interest bearing debt adalah liabilitas yang tidak memiliki bunga. Misalnya, utang ke supplier, utang gaji, dan sebagainya. Utang ini biasanya cuma untuk bantu perusahaan memenuhi keperluan operasional harian. Komponen yang terakhir dari balance sheet adalah ekuitas alias modal. Jadi ini adalah kontribusi modal si pemilik perusahaan atau pemegang saham atas aset perusahaannya. Dalam ekuitas ini contohnya ada modal disetor, tambahan modal disetor, saham treasury, dan saldo laba ditahan. Modal disetor menunjukkan berapa modal pemegang saham yang disetor ke perusahaan. Misalnya, Stockbit6 punya modal disetor sebanyak 10 miliar yang diperoleh dari patungan Pak Agus dan Pak Budi di awal mendirikan Stockbit6. Kalau tambahan modal disetor muncul ketika perusahaan memenuhi kebutuhannya dengan penambahan modal, misalnya dengan go public, right issue, atau private placement. Kalau saham treasury, dia muncul ketika perusahaan melakukan buyback terhadap sahamnya yang beredar di masyarakat. Kemudian ada saldo laba ditahan atau biasa disebut dengan retained earning. Beda dari ekuitas lainnya, saldo laba ditahan diperoleh dari hasil operasional perusahaan yang tidak dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi ketika perusahaan mendapat laba, ada 3 opsi tindakan nih. Yang pertama, seluruh laba dibagi ke pemegang saham lewat dividen. Yang kedua, sebagian laba bersih dijadikan dividen, sementara sisanya diputar lagi ke bisnisnya. Dan yang ketiga, semua keuntungan perusahaan ditahan atau disimpan sendiri dan digunakan untuk keperluan bisnis di perusahaan. Biasanya, perusahaan yang lagi ada di fase ekspansi tidak membagikan semua keuntungannya menjadi dividen. Soalnya mereka akan butuh uang itu untuk ekspansi dan mengembangkan bisnisnya. Nah, dana ini yang nanti dicatat sebagai saldo laba ditahan. Balik lagi ke cerita Stockbit6, misalnya mereka dapat laba bersih 850 juta selama tahun 2019. Dan mereka punya rencana untuk ekspansi ke kota lain. Alhasil, tahun ini mereka nggak bagiin dividen sama sekali. Jadi dalam laporan keuangannya, saldo laba ditahan Stockbit6 bertambah 850 juta. Nah, akun-akun di balance sheet ini juga terpengaruh sama prinsip pencatatan laporan keuangan. Ada 2 prinsip yang bisa digunakan untuk pencatatan laporan keuangan, yaitu biaya historis atau nilai wajar. Prinsip biaya historis ini mencatat semua komponen laporan keuangan sesuai dengan harga perolehannya di masa lalu. Sedangkan yang kedua adalah prinsip nilai wajar. Komponen balance sheet bakal disesuaikan nilainya dengan nilai pasar saat ini. Penilaian kembali ini akan dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau KJPP. Misalnya, Stockbit6 3 tahun lalu membeli tanah yang harganya 700 juta rupiah. Kalau menggunakan prinsip biaya historis, nilainya akan tetap 700 juta sampai hari ini, sesuai harga perolehannya dulu. Tapi kalau menggunakan prinsip nilai wajar, ternyata harganya naik jadi 900 juta setelah direvaluasi oleh KJPP. Nah, nilai yang direvaluasi inilah yang akan ditulis di laporan keuangannya Stockbit6 hari ini. Untuk menyimpulkan semuanya, balance sheet akan memberikan gambaran tentang gimana kondisi keuangan suatu perusahaan di satu waktu dan gimana caranya aset diperoleh, apakah itu dari liabilitasnya atau dari ekuitas pemegang saham.